Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris Al-Fadilah Hatta akan mempresentasikan uh, dengan tema kendaraan dan jalan raya, yaitu chapter 10. Kemudian di sini eksternalitas akibat kendaraan itu dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama kemacetan, kemudian polusi udara, dan yang ketiga kecelakaan lalu lintas. Nah, ini hal-hal yang akan dibahas pada chapter 10. Kemudian juga akan dibahas solusi dalam mengatasi biaya eksternalitas ini. Di antaranya yaitu pajak setara dengan biaya eksternal marginal, kemudian subsidi transportasi massal, dan yang ketiga pajak bahan bakar minyak yang akan kita kaji lebih dalam. Selanjutnya, yang pertama adalah distribusi cara berkendara pada pekerja di Amerika Serikat. Nah, di sini ada jaraknya, yaitu di sini ada kategori berkendara sendiri, kemudian carpool atau tidak sendirian dalam berkendara, yaitu seperti menumpang teman ataupun kerabat, kemudian transit publik atau transportasi umum, kemudian berjalan kaki, bekerja di rumah, dan lainnya. Nah, di sini di US sendiri yang tertinggi adalah berkendara sendiri. Jadi dapat kita amati di mobil, misalnya kapasitasnya bisa 4 hingga 7 orang, namun hanya dikendarai seorang diri. Kemudian rata-rata jarak tempuh, waktu, dan kecepatan komuter. Di sini komparasinya dari tahun 1983, kemudian tahun 1990, kemudian tahun 2001. Dilihat pada bar pertama, yaitu kecepatan pada tahun 1983, rata-rata kecepatan berkendara adalah 30,28 mil per jam. Kemudian meningkat pada tahun 1990 menjadi 34,7, dan kemudian menurun kembali pada tahun 2001 menjadi 32,27 mil per jam. Nah, di sini saya menilai ini akibat adanya kesadaran keamanan berlalu lintas. Kemudian dari waktu perjalanan pada tahun 1983 itu 17,62 menit, kemudian pada tahun 1990 itu 19,05 menit, dan pada tahun 2001 meningkat menjadi 22,49 menit. Nah, di sini dia mati seiring dengan meningkatnya volume kendaraan dan tingginya pengendara yang menggunakan kendaraan sendiri, eh, menyebabkan kemacetan atau congestion, sehingga waktu tempuhnya menjadi lebih lama. Kemudian pada jarak mil, dalam satuan mil pada tahun 1983 rata-rata orang berkendara eh, sejauh 8,86 mil, kemudian tahun 1990 menjadi 11,02 mil, dan pada tahun 2001 menjadi 12,1 mil. Nah, di sini meningkatnya jarak tempuh dinilai disebabkan pengembangan jalan, kemudian efisiensi bahan bakar sehingga orang dapat bertransportasi lebih jauh dengan jumlah bahan bakar yang sama. Di sini eksternalitas kemacetan yang pertama yaitu memperlama waktu perjalanan. Ketika waktu perjalanan lebih lama, maka bahan bakar yang digunakan juga lebih banyak, sehingga di sini terjadi pemborosan bahan bakar minyak. Kemudian di AS sendiri pada tahun 2003 itu eksternalitas tahunan mencapai 63 miliar dolar AS, dan ini meningkat 5 kali lebih besar dibanding tahun 1982. Nah, di sini dapat kita lihat pada grafik di bawah, yaitu eksternalitas kemacetan dan pajak. Di grafik tersebut, ketika jumlah kendaraan sebesar 1.200, maka biaya perjalanannya tinggi, 7,87 dolar. Kemudian ketika kendaraan meningkat menjadi 1.400, maka biaya perjalanannya menurun menjadi 6,10 dolar. Ini di equilibrium yang pertama. Kemudian ketika jumlah kendaraan adalah 1.600, maka biaya perjalanan atau trip cost-nya turun menjadi 4,33. Ini untuk uh, private trip cost sama dengan rata-rata trip cost, atau biaya perjalanan privat sama dengan biaya rata-rata. Sementara pada equilibrium yang E itu perjalanan sosial atau marginal trip cost. Kemudian penerapan pajak itu terlihat pada kurva yang dibatasi oleh titik J, I, dan E, yaitu pendapatan bersih dari pajak kemacetan atau congestion tax.
Nah, kemudian di sini terlihat ketika volume meningkat dari 200, 400, kemudian menjadi 600 hingga 1800, maka waktu perjalanan cenderung meningkat pula dari 12 menit menjadi 12 menit pada 200 kendaraan meningkat menjadi 27,120 menit dengan volume kendaraan sebesar 1800. Di sini pada kolom C, biaya perjalanan privat atau swasta itu meningkat pula dari 3,20 hingga 4,712 pada 1800 kendaraan. Kemudian next. Nah, di sini di antara solusi dalam mengatasi kemacetan yaitu penerapan pajak kemacetan atau congestion tax. Ini merupakan bentuk internalisasi dari eksternalitas kendaraan itu. Di sini berdasarkan prinsip marginal, tingkat aktivitas itu perlu ditingkatkan hingga manfaat sosial marginal sama dengan biaya sosial marginalnya. Kemudian di antara manfaat pajak kemacetan yaitu dapat mengurangi waktu perjalanan. Tapi kebijakan ini juga memiliki kekurangan, di mana ketika pajak diterapkan dan ini akan mengurangi pajak pendapatan. Next. Nah, kemudian pada slide selanjutnya yaitu pajak kemacetan dan pertumbuhan perkotaan. Jadi bagaimana pajak kemacetan ini dapat meningkatkan pertumbuhan di perkotaan. Yang pertama adalah peningkatan efisiensi ekonomi, kemudian meningkatkan kesejahteraan penduduk perkotaan. Jadi ketika efisiensi meningkat pada transportasi di daerah urban, di sini terlihat pada gambar yang kiri itu initial utility-nya lebih rendah dibanding utilitas ketika pajak kemacetan diterapkan. Jadi pada pekerja per kota pada titik 4 juta ketika utilitas awal sebelum pajak itu pada titik I, dan ketika pajak kemacetan diterapkan meningkat menjadi titik J yaitu sebesar 84 utilitas per pekerjanya. Dan pada gambar yang kanan itu uh, kurva diagram antara volume kendaraan dan biaya perjalanan. Nah, di situ terlihat ketika kondisi jalan itu off peak itu bukan pada puncak atau tingkat paling padatnya, kemudian peak itu adalah ketika ramai kendaraannya. Nah, di sini terlihat antara off peak tax atau pajak ketika bukan waktu ramai, kemudian pajak pada waktu ramai itu peningkatannya lebih tinggi, sehingga pajak ini dapat meningkatkan efisiensi. Kemudian alternatif dari pajak kemacetan yang pertama adalah pajak BBM, di mana ketika biaya perjalanan meningkat karena meningkatnya biaya BBM tadi, maka orang akan melakukan lebih sedikit perjalanan. Kemudian biaya transportasi seluruh kendaraan akan meningkat pula. Nah, ini efek negatifnya. Kemudian alternatif yang kedua adalah subsidi transportasi umum. Eh, yang pertama itu menyebabkan orang beralih metode transportasi karena cenderung lebih murah menggunakan transportasi publik. Namun kebijakan subsidi transportasi umum ini tidak secara langsung mempengaruhi waktu perjalanan, rute perjalanan, dan pemilihan tujuan. Dan yang ketiga tidak seefisien pajak kemacetan atau congestion tax. Yang ketiga adalah biaya parkir, sehingga mendorong masyarakat terutama pekerja untuk menggunakan transportasi umum. Selanjutnya penentuan kapasitas jalan raya. Nah, ini kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Kaidahnya diantaranya adalah ketika pendapatan total dari pajak kemacetan melebihi atau melampaui biaya pembuatan jalan, maka sebaiknya jalan diperlebar hingga ke titik keseimbangan. Kemudian elastisitas perjalanan pada periode puncak perlu dipertimbangkan pula, karena nah di sini terlihat kurva biaya spaghetti, di mana pada awalnya atau sekilas terlihat seperti kurva-kurva yang bertumpang tindih, namun ketika dilihat di sini untuk yang demand sama dengan marginal benefit itu ada perbedaan antara biaya perjalanan sosial 2 jalur dan 4 jalur, di mana biaya perjalanan di 4 jalur cenderung lebih rendah pada titik E, yaitu pada $4 pada V bintang 2 itu. Kemudian
dibandingkan social trip cost pada dua jalur itu biayanya cenderung lebih tinggi, yaitu pada titik I. Kemudian eksternalitas lingkungan, yaitu pengaruh negatif terhadap lingkungan diantaranya adalah polusi udara, gas rumah kaca, sehingga juga menyebabkan masalah kesehatan. Kemudian internalisasi eksternalitas dapat banyak yang bisa diterapkan, diantaranya adalah penerapan pajak sebesar biaya eksternal marginal dari polusi. Kemudian masyarakat akan kemudian membeli kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan mengurangi perjalanannya. Kemudian penerapan pajak sekali bayar pada pembelian kendaraan baru. Selanjutnya pajak BBM, kemudian pajak gas rumah kaca dan karbon. Kemudian eksternalitas selanjutnya itu kecelakaan lalu lintas, di mana ketika seorang berkendara lebih jauh, maka peluang kecelakaan akan meningkat pula. Namun hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas dan kondisi pengemudi. Kemudian kebijakan keamanan berkendara diantaranya adalah penggunaan helm, dashboard empuk, sabuk pengaman, kaca anti serpihan tajam, sistem pengereman ganda, volume kemudi yang dapat dilipat, dan kantong udara atau airbags. Nah, dapat dilihat pada kurva di sebelah kanan, di situ terlihat initial marginal cost-nya pada titik I, yaitu $20 pada kecepatan 46 mil per jam. Namun ketika ini kita ambil contoh airbags, ketika diterapkan kewajiban kendaraan harus memiliki airbags atau kantong udara, maka biayanya akan lebih turun dan kecepatan dapat lebih ditingkatkan menjadi 49 mil per jam, dan hal ini juga akan mempersingkat waktu perjalanan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gonzalilo, saya akan menjelaskan mengenai chapter 11 yaitu transit perkotaan. Yang pertama adalah perjalanan dan kemudian transit. Di sini pada tabel 11 strip 1 itu menunjukkan sarana transportasi ke tempat kerja untuk tenaga kerja Amerika Serikat. Secara keseluruhan tuh 4,7% pengguna komuter itu menggunakan angkutan massal, yaitu yang pertama itu 53% itu menggunakan bus, kereta api bawah tanah dan kereta api layang itu sebanyak 31%, dan kereta api biasa itu 11%. Dilihat dari dekade ke belakang, yaitu pada tahun 1950 itu kira-kira tuh jumlah penumpangnya itu 2 kali lipat dibandingkan tahun 2000, yaitu jumlah pekerja menggunakan angkutan umum pada perkotaan itu 11%, dan 2%-nya itu adalah penduduk pinggiran kota. Lalu dibagi menjadi beberapa porsi, yaitu pertama itu adalah 47%-nya itu di New York, 26%-nya di Chicago, dan 25%-nya di Philadelphia. Selanjutnya tuh biaya perjalanan dan pemilihan modal. Di sini tuh dari sudut pelancong tuh ada 3 mode perjalanan. Yang pertama itu adalah mengemudi sendiri, naik bus, dan naik kereta api. Tujuan pelancong untuk memilih mode perjalanan yaitu meminimalkan biaya perjalanan mereka. Ketika biaya penuh menyangkut biaya moneter dan waktu perjalanan. Di sini studi tentang perilaku perjalanan tuh memberitahu bahwa berbagai komponen biaya perjalanan, yaitu biaya penuh perjalanan adalah jumlah uang atau biaya waktu perjalanan. Biaya waktu itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu biaya waktu terkait tentang mengakses kendaraan dan juga biaya waktu perjalanan di dalam kendaraan. Di sini rumus biaya penuh atau biaya perjalanan adalah yaitu trip cost sama dengan M plus TA kali DA plus TV kali DV. Di sini M-nya itu adalah moneter, sedangkan TA-nya itu adalah waktu akses, dan DA-nya itu adalah dosilitas marginal waktu akses. Sedangkan untuk TV-nya itu adalah waktu dalam kendaraan, DV-nya adalah dosilitas marginal waktu dalam kendaraan. Sini volume ridership yang efisien. Di sini itu menjelaskan tentang perspektif sosial yang menunjukkan bagaimana cara menentukan volume penumpang angkutan yang efisien secara sosial. Dilihat dari tabel 11 strip 4 itu menunjukkan biaya konstruksi pada sistem kereta api dan bus, di mana biaya per mil terbesarnya itu terjadi pada kereta api berat, diikuti oleh kereta api ringan, lalu busway, dan yang terakhir adalah jalur carpool bersama. Biaya perjalanan harian itu dihitung dengan membagi biaya konstruksi dengan jumlah pengendara per harinya. Kereta api berat dan kereta api ringan itu memiliki biaya yang kurang lebih sama dari setiap perjalanan harian mereka, karena
meskipun kereta api ringan itu memiliki biaya yang relatif lebih murah, tetapi jumlah penumpangnya juga lebih cenderung sedikit. Selanjutnya adalah penumpang dan harga optimal. Di sini pada gambar 11.2 itu menunjukkan kurva biaya rata-rata termasuk biaya operator dan waktu, dan dari sistem transit perkotaan bersama dengan kurva biaya marginal. Jika kurva biaya rata-rata itu dibuat miring secara negatif, kurva biaya marginal berada di bawah kurva biaya rata-rata. Ini adalah masalah aritmatika yang sederhana. Jika biaya rata-rata itu menurun seiring dengan peningkatan kuantitas, biaya marginal harus lebih kecil dari biaya rata-rata. Dengan kata lain, jika biaya marginal itu lebih kecil dari biaya rata-rata, biaya marginal menurunkan biaya rata-rata. Dalam kasus transit, biaya marginal kurang dari biaya rata-rata karena dua alasan. Yang pertama itu biaya rata-rata mencakup beberapa biaya modal dan tidak tergantung pada volume. Yang kedua adalah karena ekonomi morphing, yaitu biaya waktu marginal kurang dari biaya waktu rata-rata. Selanjutnya adalah merancang sistem transit. Sini data dari San Francisco BART, kita dapat membagi sistem transportasi perkotaan menjadi 3 jenis, yaitu biaya modal, yaitu biaya pemasangan rel, pembelian kendaraan transit, dan yang kedua adalah biaya operasi, yaitu biaya tenaga kerja, bahan bakar, dan pemeliharaan kendaraan, jalan, dan rel. Yang terakhir adalah biaya waktu, yaitu disolitas atau biaya peluang waktu perjalanan. Fitur desain dan angkutan massal. Perancang sistem transportasi perkotaan membuat beberapa jenis keputusan dan berbagai jenis sistem transit. Yang pertama jalur utama, yaitu versus sistem terintegrasi. Yang kedua jalur antara halte bus dan stasiun kereta api. Yang ketiga adalah frekuensi pelayanan. Yang selanjutnya adalah melihat light rail lebih dekat. Di sini menurut Richmond 1998 meneliti tentang kereta api ringan, yaitu dari 11 kota membandingkan kinerja dengan sistem bus. Kesimpulan umumnya adalah bahwa kereta api ringan itu lebih rendah kinerjanya dibandingkan dengan bus. Alasannya yang pertama adalah kereta api ringan itu memiliki modal yang lebih tinggi. Misalnya modal sistem angkutan kereta api Long Beach itu $881 juta, sedangkan untuk bus itu $160 juta Amerika yang diperlukan untuk bus. Jadi itu lebih murah dibandingkan kereta api ringan. Yang kedua adalah kereta api ringan memiliki biaya pengoperasian yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah kereta ringan tuh mengalihkan penumpang dari bus, yaitu mereka tuh perlu bus pengumpan untuk menaikkan kinerja dari kereta api ringan agar kereta api ringan tuh lebih diminati oleh masyarakat. Selanjutnya pola transit dan penggunaan lahan. Di sini salah satu tujuan San Francisco adalah meningkatkan kesempatan kerja di daerah dekat stasiun transit. Hal ini konsisten dengan studi sistem kereta api lainnya yang mendukung dua kesimpulan menurut Assulter 1979, yaitu pertama adalah dalam perekonomian yang berkembang, angkutan kereta api berkontribusi pada pengelompokan kegiatan di stasiun pusat kota. Efek pengelompokan ini biasanya dapat diabaikan di luar kawasan pusat bisnis. Yang kedua adalah investasi dalam angkutan kereta api masuk akal hanya jika digunakan bersama dengan instrumen penggunaan lahan yang lebih kuat seperti zonasi dan pajak properti. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.